Pembahasan presentasi demonstrasi kontekstual topik berikut membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini anggota kelompok kami. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Atau pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-cirinya: pembelajaran berfokus pada konsep dan kompetensi dasar pembelajaran peserta didik. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Contoh keragaman anak di kelas. Keberagaman anak berdasarkan lingkungan sosialnya. Keberagaman tingkat kecerdasan. Keberagaman dalam memahami materi pembelajaran. Perbedaan keistimewaan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Perbedaan gaya belajar peserta didik. Lalu, apa saja teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama yaitu teori sistem ekologi, yang kedua teori multiple intelligence, yang ketiga teori zone of proximal development atau ZPD, yang keempat learning modalities. Teori sistem ekologi dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. 5 sistem ekologi yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori multiple intelligence. Howard Gardner memunculkan istilah multiple intelligence, yakni setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Jenis kecerdasan ini memiliki komponen inti dan ciri yang berbeda. Kecerdasan itu hadir bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Kemudian, teori zone of proximal development. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu teori learning modalities, yaitu cara seseorang menyerap informasi melalui indera yang dimiliki. Learning modalities ini biasa dikenal dengan VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Seperti apa contoh pembelajaran berdiferensiasi dan bukan berdiferensiasi? Contoh pembelajaran berdiferensiasi: mengklasifikasi materi pembelajaran, mendiagnosa kesiapan peserta didik, mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Contoh bukan pembelajaran berdiferensiasi: memaksa modalitas belajar pada peserta didik, memberikan banyak tugas kepada peserta didik yang telah mampu pada tingkat dasar, memberikan produk yang sama pada semua peserta didik. Terima kasih sudah menyimak.